Hendaklah kamu sempurnakan di dalam puasa Ramadanmu 29 atau 30 hari. Kemudian hendaklah kamu agungkan asma Allah dengan bertakbiran. Mudah-mudahan kamu betul-betul menjadi orang yang bersyukur. Maafkan Allah dengan segala. Bapak Ibu jemaah tarawih yang berbahagia, malam ini sebagaimana kita ketahui adalah malam penghujung dari bulan Ramadan, malam yang ke-29. Nah, kalau tidak ada hambatan, tak ada rintangan, Arayo Bicoko tidak ayakan arisananya. Sama-sama lah kita tunggu. Karena hari raya ini adalah berpedoman kepada keputusan Kementerian Agama. Begitu juga masuk puasa. Nah, maka dari itu para hadirin yang berbahagia, pada malam yang ke-29 ini kami dipercayakan oleh panitia untuk menyampaikan pesan. Di malam 28, malam 29, mungkin besok malam yang ke-30. Nah, maka dari itu pembicaraan kami malam tadi telah kami sampaikan. Malam adalah fungsi citra, ini itu malam bermaafan, dan malam besok berdoa takbir dari tangan itu menjelaskan persoalan takbiran. Untuk itu para hadirin yang terhormat, berdasarkan firman Allah, mari sama-sama kita renungkan. Yang namun itu manusia ini adalah makhluk Allah yang mulia, makhluk Allah yang terhormat, makhluk Allah yang menjadi penghuni surga. Karena makhluk Allah ini banyak, manusia, malaikat, jin, binatang, kesemuanya makhluk Allah. Jadi di antara makhluk Allah itu ada Tuhan bersumpah. Tuhan bersumpah ini, Bapak Ibu para hadirin, adalah terhadap makhluknya yang bernama manusia. Tengok di dalam surat Jin, itu Tuhan menceritakan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalimat itu diawali dengan kata-kata la qad. Lam satu kalimat, qad satu kalimat. Jadi kalau menurut kosakata, asal kata, lam itu adalah lam kasam. Artinya Tuhan bersumpah, maka itu lam. Kemudian qad. Qad faedahnya bagi tahakkik dalam ilmu nahwu. Jadi tahakkik ini maksudnya untuk membuatkan betul-betul manusia itu. Tidak malaikat, tidak binatang
Berarti Tuhan bersumpah dengan kemuliaan kita ini. Dengan adanya Tuhan bersumpah, maka Allah menyiapkan Ibu sekalian sebagai aturan kita hidup di dunia. Dan di surga nanti, di akhirat nanti, Tuhan buat satu aturan yang khusus bagi manusia. Apa aturan yang berlaku di dunia? Aturan yang berlaku di dunia untuk kita adalah mengikut apa yang diperintah, menghentikan segala yang dilarang. Salah satu di antara perintah termaktub di dalam rukun Islam. Di mana dalam rukun Islam itu berbunyi mengucap kalimat syahadat, sembahnya, mengeluarkan zakat, puasa dalam bulan Ramadan, dan naik haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Nah, ini aturan para hadirin. Pada kesempatan ini, aturan yang kita jalankan saat ini, di samping sembahyang lima, sembahyang pagi, lalu puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini tidak normal dengan salat. Kalau salat itu, Pak Ibu sekalian, adalah induk daripada segala amal ibadah. Dan juga penyampaiannya kepada Nabi bukan melalui malaikat. Itu langsung Nabi jemputkan di Sidratul Muntaha di hadirat Allah. Begitu hormatnya sembahyang yang kita kerjakan sekarang ini sebagai tiang agama. Karena tiang agama inilah nanti yang akan dipertanggungjawabkan seluruh amalan-amalan yang kita kerjakan. Baik pasal-pasal sarihu amalku, baik jika sembahyang wajib, sekiranya sembahyang itu diterima sekalian amal ibadah. Kalau sembahyangnya ditolaklah sekalian ibadahnya gitu. Kedudukan sembahyang. Tapi puasa beda. Bedanya Pak, karena ibadah puasa ini adalah ibadah rahasia. Ibadah rahasia ini adalah tak seorang manusia yang mengetahui bagi mereka-mereka yang mengerjakan puasa. Hanya Allah yang mengetahuinya. Apakah puasa mereka itu menurut aturan yang sebenarnya, apakah tidak? Itu Tuhan yang hitung. Tinggal kita lagi mengerjakannya. Apakah kita turut prosedurnya? Apabila kita turut prosedurnya, ya mudah-mudahan puasa kita akan diberi pahala yang berkenan. Nah, kemudian Bapak para hadirin, kalau untuk di akhirat itu disiapkan surga dan neraka. Surga itu tidak diizinkan malaikat masuk, tidak diizinkan iblis masuk, tidak diizinkan juga makhluk-makhluk lain selain untuk manusia. Manusianya adalah manusia yang membawa iman dan amal soleh. Bukan manusia yang berbakat tinggi, bukan manusia itu orang-orang yang dermawan, orang kaya, tidak. Yang masuk surga itu adalah orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Kalau beriman saja tidak amal saleh, bohong namanya. Kalau beramal saleh, beriman tidak ada artinya. Jadi iman dan amal saleh itu adalah sejalan. Karena beriman dalam Islam. Para hadirin yang berbahagia itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, untuk manusia, bahwa surga itu adalah untuk manusia, bukan untuk mereka. Para hadirin yang berbahagia. Jadi kembali kepada pokok persoalan puasa. Karena puasa ini Bapak Ibu para hadirin adalah merupakan amalan ritual sekali dalam setahun. Ada yang 29 hari, ada yang 10 hari. Nabi selama hidupnya
beliau cuma 9 kali mengerjakan 20 pidana itu, lebih 30 kali. Jadi kalau kita menurut mengerjakan 29 atau 30, berarti kita sudah mengikut sunnah atau tidak ada rusak. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk berhari-hari kita ini sabar-sabarlah kita menunggu dari pengumuman Menteri Agama kapan-kapan kita di hari ini. Yang penting pagi sampai pagi bersiaplah Bapak Ibu sekalian. Siapa nak motong itu nanti yang motonglah dari duit. Kemudian siapa nak motong juga masa jugalah persiapan sekarang. Pak hari ini ya Allah, di dalam bulan puasa ini, di samping kita berpuasa menahan lapar, kemudian kita menyempatkan waktu istirahat melaksanakan salat tarawih. Salat tarawih itu salat santai artinya, salat tenang, salat santai. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, orang mengerjakan tarawih itu berbagai macam ragam. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 43 rakaat. Alhamdulillah kita orang awam di rumah maka 11 rakaat itu banyak yang datang. Konon ke 23 dan jalan. Konon ke 23 jauh sekali. Cara mengerjakan tarawih itu Bapak Ibu sekalian beda. Ampun dan itu, bapak-bapak mungkin dari di TV di daerah Lamongan, Jawa Timur, mereka sembahyang 23 rakaat. Tapi pelaksanaannya Pak Ibu sekalian cukup 10 menit. 23 rakaat 10 menit. Aku tengok dalam tayangan jumpa, ya, sembahyang juga buat pakai kuku aja. Tak macam manunya mau baju kita tidak tahu. Tetapi sudah menjadi kebiasaannya. Itu tidak ada Pak. Itu sudah kepercayaan Pak. Sudah kepercayaan mereka. Jadi kita Bapak Ibu sekalian jangan sampai yang ketuanya Pak. Jangan terima dalam menok bacaan dalam sembahyang itu bahasa Arab, maka kita baca dengan baik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi rabbiyal a'la wa bihamdihi. Harus tepat. Kalau kata Nabi, ya, ta'addul arabi salah satu ana arabi al-Quran lughatun arabi kalamil ahli jannah arabiyyun. Peliharalah tulisan Arab. Artinya bacalah itu. Bacalah tepat-tepat, jangan lumur-lumur Arabi. Arabi jangan usul tahu. Itu tak boleh ya. Karena kata Tuhan, waratil Quran terpilih baca Quran itu dengan tepat. Jadi apabila kita membaca dengan tepat itu, maka kita dapat cuma minat di dalam pelaksanaan. Tidak semuanya. Cepat boleh, tapi tempat cepat dan tapi belum asal itu tentu pakai ya. Asal kan ya kita sembahyang itu adalah makna. Nah kemudian salah satu dari hikmah puasa Pak itu sekali di samping kita menyatukan ayat ini, di samping kita membayar zakat fitrah, ada lagi yang paling penting. Apa? Bermaaf-maafan. Fa'fu wasfahu innallaha yuhibbul muhsinin kata Allah. Bermaaf-maaflah kalian. Bersumpahlah, bersumpah artinya berjabat tangan. Bermaaflah dengan lidah, sumpah dengan berjabat tangan. Sesungguhnya Allah senang dengan orang yang berjabat tangan. Nah, jadi kami itu sudah sejam, begitulah nanti pola berjabat tangan dengan itu. Berjabat tangan dengan itu aja, Pak. Taras kondisi nasional. Itu berjabat tangan kan. Bila montak dekat itu akan membuat dalam badannya sama dengan itu. Beda itu aja. Kalau perintah, fa'fu wasfahu, fa'fu itu perintah bermaaf-maafalah.
Karena dengan demikian Bapak Ibu adalah untuk melanjutkan kita untuk mendekat tadi silaturahmi sesama umat manusia. Jadi dengan bermaaf-maafan dijumpa itu sekalian, maka hasillah di sini ya kita sama-sama lega, kita sama-sama kuat, kita sama-sama tenang hati. Kalau ada kaitan dosa atau sama lain. Kalau kita tidak bermaaf kepada bersumpah, mungkin ada dendam kesumat, ada buruk sangka, ada salah pengertian, ada tuduh-menuduh yang tidak keruan-keruan. Tolong Pak, Ramadan ini salah satu daripada hikmahnya menuju manusia itu bermaaf-maafan. Api padam, untungannya dulu balik ke dalam. Itu kata kuncinya itu. Jadi orang yang tidak bermaaf-maafan itu orang sombong. Mengaturnya yang lebih pas, yang lebih pintar, yang lebih hebat, yang lebih cepat tidak bermaaf. Padahal Nabi mengatakan seluruh manusia tidak ada yang memiliki kamu. Bermaaf-maafan berpuasa itu adalah salah satu daripada hak dan kewajiban muslim. Pada hari ini yang kami hormati. Jadi dengan adanya kita bermaaf-maafan, kita merasa seolah-olah ada terikat satu sama lainnya. Sehingga segala kesalahan, segala kehilapan kita sama lainnya, ada yang tersinggung di hati pribadi masing-masing, lepas hati. Inilah bulan Ramadan ini datang membawa kita sekalian supaya menjadi itu orang yang bersih, orang yang baik. Ingat, apabila akhir Ramadan itu datang nanti, kita lakukan sekalian kegiatan yang menyangkut dengan Ramadan, berarti kita kembali kepada fitrah, tidak berdosa lain. Nah, tinggal bulan Syawal itu bulan peningkatan. Nah, kalau dulu kita rajin sembahyang, habis Ramadan, habis sembahyang, kalau dulu kita rajin bersedekah, habis Ramadan tidak rajin bersedekah. Dulu kita datang rajin masjid, habis Ramadan masjid kosong melompong, itu gagal. Ya, siapa yang punya kesempatan datang apa? Yang ada punya kesempatan kenal. Ambo malam tadi pun datang. Pertama hujan, yang kedua datang ke lekih. Ya, lekih. Tidak lekih mak. Itu. Yang mana Bapak Ibu sekalian, lagai itu macam-macam punya binatang kan tidak ada itu apa kita mau. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kita mulai bermaaf-maafan. Bahwa innahu yuhibbul muslimin. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Nah, kalau itu jalan untuk kami, ya. Nah, media kami, bapak kami, kapan kita orang ada, ya kan? Nah, kamar keluarga, jalan untuk kamu. Bertimbang maaf, gimana Pak? Betul ya. Sebelum datangnya hari bermaafan yang sebenarnya kita mendahului, nanti kita sambungkan lebih banyak, lebih baik, lebih diulang-ulangkan lebih baik. Nah, itu juga bagi kami terhadap Bapak Ibu sekalian, kami tidak ada sedikit pun terbetik di hati kecil kami Bapak Ibu berdosa kepada kami. Apa yang mesti kami tuangkan dengan api pada undangannya untuk kita kembali ke dalam kita satu mereka satu daerah, satu desa. Nah, jangan lagi itu Bapak Ibu buruk sangka, jangan kita setuju menuntut, jangan kita itu salah menyala. Kalau salah dulu, kalau begitu kita doa itu tidak sama. Mari kita betul, kita buat satu aturan baik demi kebaikan kita bersama. Walaupun kami betul, Warahun Ghafur. aman damai di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan melimpahkan keberkatan dalam negeri kita. Kalau orang negeri kita tentang perenambak tanduk direke, kalau tanduk dijepit itu apakah yang dijepit
apakah perjuangan mengujakan atau mengujar? Itulah jalur selama-lamanya yang selamat dan damai. Akhirnya negeri kita ditimpa bala, kita ditimpa oleh penyakit, kita diberi oleh Allah Azza. Nah, azab dunia ini lebih parah. Kalau azab akhirat enak, yang kita layan ambil. Azab dunia itu berbeda menderita. Tetapi mari kita tolak kata itu supaya kita selalu dilindungi oleh Allah dari segala macam malapetaka. Bapak Ibu para hadirin, sebagai ucapan permaafan, mari sama-sama kita bertimbang maaf. Mudah-mudahan kita tidak ada mempunyai hadas dan satu sama lainnya bersih sebagaimana anak alhamdulillah. Demikian terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.